Waalaikumsalam nak, silakan duduk. Baik Ibu, terima kasih. Oke nak, dalam pertemuan yang lalu kamu menyatakan bahwa kamu lagi mengalami kesulitan dalam belajar dan kamu ingin meningkatkan motivasi belajar kamu. Bukan seperti itu nak? Betul sekali Bu, saya sekarang merasa sulit dalam belajar sekarang ini Bu. Oke nak, kalau begitu terlebih dahulu kamu perlu menetapkan dengan jelas terkait tujuan yang ingin kamu capai. Dalam merumuskan tujuan ini, kamu harus mempertimbangkan siapa yang terlibat, melakukan apa saja mereka, mengapa dan bagaimana mereka melakukannya, di mana dan kapan mereka melakukannya, dan seberapa baik seharusnya mereka melakukannya. Nah, siapa saja yang terlibat dalam belajar kamu nak? Pertama-tama itu Bu, diri saya sendiri sih Bu, karena saya yang ingin meningkatkan motivasi belajar saya. Namun sekarang ini saya kurang sulit dalam belajar Bu. Oke, benar sekali nak. Lalu apa yang kamu lakukan dalam belajar kamu? Saya harus semangat lagi Bu, dan saya harus termotivasi lagi untuk belajar kembali Bu. Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar saya lagi itu seperti bagaimana Bu? Iya, tapi yang lebih penting tuh bagaimana cara kamu dalam meningkatkan belajarmu itu. Ini saya kurang tahu Ibu, cuman di samping karena saya memiliki orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga saya merasa tidak terus membuat, dan saya juga merasa susah untuk bersemangat lagi dalam belajar. Oke, kamu mengalami kesulitan belajar atau bisa dibilang kurang motivasi belajar. Nah, sekarang karena faktor dari orang tua yang sibuk dengan urusan pekerjaannya. Baiklah, pertama yang harus kamu lakukan yaitu harus mencoba berbicara kepada kedua orang tua kamu terkait dengan permasalahan yang kamu hadapi sekarang di sekolah. Dan kedua, itu kamu harus bisa cari cara untuk merubah diri kamu sendiri sehingga bersemangat lagi dalam belajar. Iya Ibu, saya sudah paham Ibu. Oke, untuk cara meningkatkan belajar, kamu dapat mencoba membuat jadwal keluarga yang seimbang antara pekerjaan dan waktu bersama keluarga. Nah, cara ini dapat membantu mengurangi stres dan memberikan lebih banyak waktu untuk mendukung pendidikan kamu. Kemudian kamu juga bisa mencoba menciptakan lingkungan belajar yang baik, karena tempat belajar yang tenang dan bebas dari gangguan dapat meningkatkan konsentrasi dan motivasi belajar kamu. Dan tentunya niat dalam diri sendiri untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Sampai sini kamu sudah paham nak? Iya Bu, paham. Nah, di samping itu masih ada lagi yang harus kamu terapkan di dalam merumuskan tujuan ini, yaitu di dalam kondisi yang bagaimana kamu mencoba mengkomunikasikan dengan orang tua kamu. Sepertinya kalau mereka sudah pulang kerja Ibu, itu malam habis isya, biasanya itu di saat itu mungkin komunikasi yang baik Bu untuk Oke. orang tua saya. Bagus. Kamu perlu mencoba menceritakan ketika orang tua kamu sudah pulang kerja dan sering-sering untuk mengajaknya berbincang bersama. Iya Ibu, saya akan selalu mengajak mereka untuk family time atau mungkin berkumpul bersama keluarga Ibu. Bagus nak. Nah, coba sekarang kamu rumuskan apa tujuan yang ingin kamu capai. Baik Ibu, jadi saya kurang motivasi dalam belajar karena faktor kurangnya perhatian dari kedua orang tua saya, dikarenakan mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Karena itu saya ingin dapat mengembangkan motivasi belajar saya dengan baik selama orang tua saya ada di rumah, dan saya perlu menciptakan lingkungan yang baik dalam belajar agar saya bisa fokus belajar dan semangat lagi untuk menimba ilmu di sekolah Ibu. Oke, bagus sekali nak. Kamu telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalahmu dengan baik. Nah, apakah sebelumnya kamu pernah mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua kamu? Iya Ibu, saya selalu mencoba untuk menanyakan kabar setiap harinya. Tetapi setiap bertemu di rumah itu orang
tua saya tidak punya banyak waktu Ibu. Biasanya komunikasi karena tentunya mereka capek sudah bekerja seharian. Jadi biasanya dia langsung istirahat Ibu. Kemudian juga jam-jam 9 itu, jam 9 malam itu biasanya mereka juga sudah tidur, dan itu sangat sulit untuk berkomunikasi dengan serius bersama mereka. Jadi komunikasi saya terbatas Ibu. Nah, Ibu paham dengan kamu menanyakan kabarnya setiap hari itu adalah salah satu cara positif dalam berinteraksi dengan orang tua kamu dan langkah awal dalam membangun komunikasi yang lebih serius. Nah, selain itu, adakah cara lain atau hal lain yang bisa kamu lakukan, Nak? Nah itu Ibu, saya masih sangat sulit untuk menggapai hal tersebut. Namun yang menjadi permasalahan di sini Ibu, karena saya kurang waktu dengan kedua orang tua saya Ibu. Bagaimana cara saya mengatasi hal ini Ibu? Paham. Untuk mengatasi masalah terbatasnya waktu yang kamu alami dalam berkomunikasi dengan orang tua kamu bisa mencoba beberapa pendekatan yang lebih efektif. Salah satunya adalah menciptakan waktu yang khusus untuk berbicara dengan mereka. Misalnya, apakah kamu bisa mencoba untuk berbicara dengan mereka sejenak saat makan malam bersama atau bahkan saat mereka pulang kerja? Saya rasa itu bisa saya coba Ibu. Namun mungkin saya bisa menunggu saat makan malam atau sebelum tidur untuk berbincang terkait dengan hal-hal yang saya pantas untuk berbincangkan dengan kedua orang tua saya Ibu. Ya, Yang saya alami di sekolah terkait dengan kurangnya motivasi belajar saya sekarang. oke, itu adalah ide yang bagus. Nah, selain itu, kamu juga bisa mencoba untuk menyusun beberapa pertanyaan atau topik pembicaraan yang ingin kamu bahas dengan mereka sebelum berbicara. Nah, ini akan membantu memastikan bahwa waktu yang kamu miliki dengan mereka digunakan dengan efektif. Nah, Baik Ibu, itu sangat terdengar baik Ibu. Jadi saya akan mencoba pendekatan ini dan melihat apakah ini membantu saya dalam memperbaiki komunikasi dengan orang tua saya Ibu. oke, bagus. Nah, selain itu, kamu juga dapat memberitahu mereka mengenai keinginan kamu untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dalam belajar dan bagaimana hal ini penting bagi perkembanganmu. Terbuka dengan mereka akan membantu mereka memahami kebutuhanmu di sekolah. Nah, Baik Ibu, saya akan mencoba berbicara terus terus terang dengan mereka Ibu selaku kedua orang tua saya. Terima kasih atas saran dan dukungannya Ibu. oke, sama-sama. Nah, ingatlah, komunikasi yang baik adalah langkah awal yang penting untuk mengatasi masalah anakku ini. Setelah kamu berhasil mengatasi kendala komunikasi ini, kamu akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang baik dan membangun motivasi belajar yang lebih kuat. Ibu percaya kamu bisa mengatasi masalah ini. Bagus Ibu. Bagaimana sebaiknya saya membuat jadwal waktu yang efektif Ibu? Dengan langkah-langkah yang sudah kamu pelajari, sekarang mari kita mencoba membuat jadwal waktu yang membantu kamu meningkatkan motivasi belajar kamu. Ini akan membantu kamu merencanakan waktu belajar dan waktu berkualitas bersama orang tua. Baiklah Ibu, saya akan mencoba menyusun jadwal mingguan yang menggabungkan waktu belajar dan waktu berkomunikasi dengan kedua orang tua saya Ibu. Oke, betul sekali. Nah, selain itu, pastikan kamu juga membuat jadwal yang realistis dan sesuai dengan rutinitasmu. Jangan terlalu memberatkan dirimu sendiri. Jika kamu merasa jadwalmu terlalu ketat, kamu bisa menyesuaikan seiring berjalannya waktu. Baik Ibu, saya akan melibatkan orang tua saya dalam perencanaan jadwal ini dan berbicara dengan mereka terkait dengan rencana waktu belajar dan komunikasi yang baik Ibu. Oke, selanjutnya penting untuk melibatkan orang tua kamu dalam perencanaan jadwal ini. Bicarakan dengan mereka tentang rencana waktu belajar dan saat-saat ingin kamu berbicara dengan mereka. Itu akan membantu memastikan bahwa semua anggota keluarga mendukung perubahan ini. Baik Ibu, saya akan mencoba hal tersebut. Terima kasih banyak Ibu, saya merasa lebih siap sekarang untuk menghadapi perubahan dan meningkatkan motivasi belajar saya Ibu. Oke, itu adalah langkah yang baik. Dengan jadwal yang disusun dengan baik, kamu dapat meningkatkan efisiensi belajar dan memastikan bahwa kamu memiliki waktu yang berkualitas untuk berkomunikasi dengan keluarga. Nah, semoga ini akan membantu dalam meningkatkan motivasi belajar kamu ya, Nak. Baik Ibu, terima kasih. Saya bisa mencoba itu dan saya akan menentukan target akademik yang ingin saya capai Ibu. Oke, sama-sama, Nak.
saya akan membuat sebagian catatan terkait dengan perkembangan dan mencatat setiap kali pertemuan untuk guru-guru bidang studi saya, Ibu. Oke, selain membuat jadwal yang menggabungkan waktu belajar dan waktu bersama keluarga, kamu juga bisa mempertimbangkan rencana pemberian penguatan untuk membantu memotivasi diri sendiri dalam mencapai tujuan belajarmu. Baik Ibu, saya akan berusaha untuk konsisten dalam mengikuti rencana pemberian penguatan ini, Ibu. Terima kasih atas saran dan bimbingan dari Ibu. Semoga atas bimbingan saya ke Ibu, saya bisa meningkatkan motivasi belajar saya yang lebih efektif lagi dan efisien, Ibu. Pastikan kamu bersikap konsisten dalam mengikuti rencana pemberian penguatan ini. Dengan konsistensi, kamu akan memperkuat kebiasaan positif dalam belajar dan mencapai tujuanmu. Baik Ibu, saya akan berusaha untuk konsisten dalam mengikuti rencana pemberian penguatan ini, Ibu. Terima kasih atas saran dan bimbingan dari Ibu. Semoga ini dapat membantu saya untuk meningkatkan motivasi belajar saya yang lebih efektif dan efisien, Ibu. Oke, sama-sama nak. Silahkan anakku kembali ke kelas dan melanjutkan pembelajarannya ya. Baik Ibu, jadi kalau begitu saya izin kembali ke kelas ya Ibu. Saya merasa sangat lega telah melakukan bimbingan terhadap Ibu di ruangan BK ini. Terima kasih banyak ya Ibu. Saya izin kembali. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam nak.